Assalamualaikum sahabat. Kembali lagi di channel Novidiana. Yuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja Nikah Kilat bab ke-14 dengan judul Sahabat Terbaik. Selamat mendengarkan. Ralin dan Bila belanja buku lebih banyak dari biasanya. "Mbak, semua ya, sekalian sama punya dia," kata Ralin sambil meletakkan buku pilihannya dan Bila di meja kasir. "Bisa pakai ini kan?" tanya Ralin, menyodorkan kartu pemberian Ethan kemarin. Ralin masih kepikiran apa yang diomongin Bila tadi, bahwa suaminya seorang miliarder. "Udah, gak usah difikirkan, tanya aja nanti langsung," kata Bila. Ralin mengangguk. "Berapa, Mbak?" tanya Ralin. "Semua 450.000. Bayar pakai kartu kredit ya, Kak?" kata kasir itu. "Iya, bisa kan?" tanya Ralin. "Bisa, Kak," jawab kasir itu. "Ethan Timothy," gumam kasir itu, kemudian memandang Ralin. "Ada masalah?" tanya Ralin. Kasir itu menggeleng. "Tidak, cuma kaget aja," kata kasir itu. "Kaget?" tanya Ralin heran. "Kenapa dengan semua orang hari ini sih?" Ralin merasa tidak nyaman. "Ya, kaget aja. Ethan Timothy kan pengusaha muda yang cukup terkenal." "Emang kakak ini siapanya Ethan Timothy?" tanya kasir itu. "Dia kekasih halalnya," jawab Bila. Kasir itu memandang Ralin lagi. Kali ini dengan pandangan yang membuat Ralin tersinggung. "Kok mau ya Ethan pengusaha tampan itu sama gadis Udi kayak gini?" gumam kasir itu. Ralin mendengar gumaman kasir itu, segera mengambil kartu yang diberikan kasir itu dengan kasar dan mengambil bukunya kemudian pergi. Bila menyadari itu, segera menyusul Ralin. "Yin, ada apa?" tanya Bila. "Udah selesai, ayo pergi," ajak Ralin. "Tunggu, aku masih ada buku yang lupa tadi," kata Bila dan kembali masuk. Bila mengambil satu buku dan meletakkan di meja kasir dengan kasar, membuat pengunjung lain melihat ke arahnya. "Kamu ada masalah dengan sahabat saya?" tanya Bila pada kasir itu. Kasir itu mengerutkan keningnya. "Kamu anak baru kan di sini? Jangan belagu ya kamu. Saya kenal siapa pemilik toko ini. Apa yang kamu katakan pada sahabatku tadi?" "Kok mau Ethan sama dia?" "Ya jelas lah, karena dia baik, makanya Ethan mau sama dia. Dan untuk mulutmu yang kurang ajar itu, sudah buat sahibku sedih. Hati-hati saja. Jangan sampai aku bilang pada pemilik toko ini kalau kerjaanmu di sini hanya buat sakit hati pelanggan setianya. Dan jangan sampai kau dipecat gara-gara itu," ancam Bila kemudian pergi. "Dasar gak tahu diri banget," gerutu Bila. Ralin mengerutkan keningnya saat melihat Bila keluar dari toko buku dengan wajah kesal. "Kamu kenapa?" tanya Ralin. "Ngelabrak kasir tadi yang udah bikin kamu tidak nyaman," kata Bila. "Kenapa sih? Gak usah kali, biarkanlah dia berpikir apa," kata Ralin. "Gak bisa gitu dong, dia udah nyakitin sahib aku. Itu juga menjadi masalah aku," kata Bila. "Oh, sahabat aku yang baik, makasih ya," Ralin memeluk Bila. Ethan yang baru pulang dari kantor segera masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah nampak sepi. Ethan meletakkan tasnya dan segera masuk ke kamar. Sampai di kamar kosong. "Di mana dia?" "Mobilnya sudah ada," gumam Ethan. Dia keluar kamar. "Ralin," panggil Ethan. Di bawah tadi juga gak ada. Ethan bingung. Kakinya melangkah ke ruang kerjanya. Ia membuka pintu ruang kerjanya. Ralin sedang duduk di sofa barunya sambil membaca buku. Bukan membaca tepatnya, tapi melamun.
Didekati istrinya, dan Ralin belum juga sadar. Dikejupnya puncak kepala Ralin. Baru Ralin sadar keberadaan Ethan. Hai, udah pulang? Kapan pulangnya? Udah lama. Mau aku ambilkan minum? Tanya Ralin beruntun. Tanyanya satu-satu dong, kata Ethan sambil tersenyum. Mikirin apa sih kamu? Sampai aku datang kamu tidak tahu, kata Ethan. Tidak mikir apa-apa, jawab Ralin. Kamu marah aku pulangnya telat. Ethan memang pulang telat dari biasanya, tapi sebelumnya ia sudah menghubungi Ralin dan memberitahu kalau ia pulang telat. Ralin menggeleng. Tidak, aku tidak marah. Sudah makan? Aku masakin ya, kata Ralin. Gak usah, aku sudah makan kok tadi, bareng klien, kata Ethan. Kamu sendiri sudah makan? Tanya Ethan. Aku udah makan kok. Masih ada kerjaan? Tanya Ralin, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. Aku mandi dulu, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Habis ini tunggu di sini ya, kata Ethan. Aku buatin coklat panas gimana? Ethan mengangguk. Oke. Ralin merebus air untuk membuat coklat panas kesukaan Ethan. Pikirannya masih kejadian tadi, saat kasir memandangnya dengan pandangan yang cukup membuatnya tidak nyaman. Apa aku tidak pantas bersanding dengan Ethan? Apa aku terlalu hina sampai pandangannya merendahkan sekali, gumam Ralin. Tanpa sengaja tangan Ralin memegang teko panas. Au, rintinya, dan segera mencuci tangannya ke air mengalir. Dirasa sudah tidak panas, Ralin segera membawa coklat panas untuk Ethan. Ralin membawa secangkir coklat panas ke ruang kerja Ethan, dan di saat masuk, Ethan sudah menunggunya sambil bermain tabnya. Ini, kata Ralin, menyerahkan coklatnya dan duduk di sebelah Ethan. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya Ethan. Ralin menggeleng. Gak ada, bohongnya. Ethan meletakkan coklat panasnya dan beralih menghadap Ralin. Ralin, kita sama-sama tahu kita menikah kilat. Tidak tahu satu sama lain. Tidak tahu kebiasaan satu sama lain. Di sini kita harus saling terbuka dan saling jujur untuk kita bisa memahami satu sama lain. Kamu mau kan jujur padaku? Apa yang sebenarnya yang kamu pikirkan? Aku tahu ada sesuatu yang kamu pikirkan, kata Ethan. Ralin menghadap Ethan. Apa yang sebenarnya kamu lihat dari aku? Tanya Ralin. Apa karena aku tidak memiliki keluarga? Jadi kamu kasihan padaku? Aku merasa sangat tidak pantas untukmu. Apa yang kamu katakan? Aku tidak pernah membedakan orang dari mana dia berasal, dari mana keluarganya. Karena aku tahu kamu beda dan kamu tidak seperti orang-orang di luar sana. Kamu gadis yang luar biasa yang aku kenal, kata Ethan. Kamu pengusaha sukses yang baru aku tahu tadi. Dan aku merasa sangat terbebani. Aku tidak pantas untukmu. Kenapa aku? Tidakkah ada yang lebih dari aku yang setara denganmu? Kata Ralin. Ethan mengerutkan keningnya. Apa yang kamu katakan ini, Ralin? Siapapun aku menerimamu apa adanya. Tidak peduli kamu sendiri atau ada keluarga. Yang terpenting buatku, kamu sekarang bahagia dengan aku di sini. Tidak perlu memikirkan apa kata orang. Aku memilihmu, tidak melihat kamu siapa, berasal dari keluarga mana. Aku melihatmu karena hatimu tulus, kata Ethan.
Ethan memegang tangan Ralin dan menggenggamnya. Ralin mengerutkan keningnya karena merasa sakit. Aduh, rintihnya, dan menarik tangannya dari genggaman tangan Ethan. Kenapa? Tanya Ethan dan menarik tangan Ralin dan melihatnya. Kenapa ini? Tanya Ethan melihat tangan Ralin melepuh. Deku panas, kata Ralin. Tunggu di sini, kata Ethan dan beranjak berjalan menuju laci di samping meja kerjanya. Kok bisa? Pasti kebanyakan melamun, kata Ethan yang sudah duduk kembali dan mulai mengolesi tangan Ralin yang melepuh. Pelan-pelan, sakit, kata Ralin. Lain kali hati-hati. Jangan sampai terulang lagi, kata Ethan. Ralin mengangguk. Ethan selesai mengolesi luka Ralin. Ini, kalau Bunda tahu, aku yang kena marah, gumam Ethan. Ralin hanya bisa diam dan memandang Ethan. Kamu tahu, Bunda itu sangat sayang lu sama kamu, kata Ethan. Ralin diam dan terus mendengarkan. Bunda bilang, ia seperti melihat anaknya lagi, kata Ethan. Ralin tersenyum. Ethan, aku ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Maukah kamu menceritakan siapa kamu? Keluargamu? Tanya Ralin. Bersambung. Kira-kira Ethan mau gak ya menceritakan keluarganya? Tunggu yuk di kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.